ربي خلق طه من نور فيه اضطراب ربي خلق طه من نور فيه اضطراب له أقبل يا صل على من
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-malikil qudusis salam. Bismillahil-azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirul Asrar. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, al-miskatu qalbul mu'min wal misbahu sirrul fuadi wa huwa ruhus sultani. Minggu kemarin kita menjelaskan tentang masalah ini, bahwa al-miskah, lubang, ada sebuah lampu kemarin dalam Quran surah An-Nur ayat 35. Nah, ini pas nih. Nah, ini ada, anggap ini kaca lampu, apa nih? Lampion kemarin lah. Di dalam lampion ini ada lampu, ada cahaya. Dia memancarkan cahayanya. Nah, ini kan memancarkan cahayanya. Al-miskoh itu lubang yang kalau kita teropong. Setelah kita teropong, ternyata lampu itu memiliki kaca. Nah, ajujah kemarin. Bila kita meneropong itu, berarti kita sudah masuk berada di alam ruh sultani. Ruh sultani. Memahami ruh sultani, yaitu alam di mana pada saat pikiran kita, jiwa kita berada, tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Tidak ada yang kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu kita sudah berada di alam sultani namanya. Kemarin kalbu Nabi dibuka, yang ada hanyalah membesarkan, mengagungkan Allah. Kalau Paloy, dadanya dibuka Paloy, macam-macam soalnya. Kayak Doraemon tuh macam-macam pula. Ada lah kayak Mas Doraemon. Nah, kayak itu tuh Paloy. Ada emas di pikirannya. Ada apa lagi di dada Paloy? Nah, ada tanah, apa lagi? Ada mobil, ada bed, ada apa lagi? Ada PCX, ada perempuan cantik. Yalah, tapi di kolbun Nabi dibuka pentakziman, pengagungan kebesaran Allah Subhanallah. Nah, karena sidin beliau berada di alam qudsi namanya. Alam qudsi itu kalau ada banyak, kalau ya 80% atau 70% pengagungan kebesaran, sisanya 30 dunia, ya sudah sultani lah. Nah, alam sultani sudah. Alam sultani. Kita berada pada waktu itu adalah alam sultani. Nah, pas meneropong. Cerita. Nah, sudah ajujatu al-fuad. Nah, jujah itu adalah al-fuad. Kita ini kan ada hati. Hati sudah tahu kita. Di dalam hati itu sir. Di dalam sir itu artinya rahasia. Rahasia hati itu adalah fuad namanya. Ada sir, ini ada hati. Di dalam hati ini ada fuad. Inti fuad itu adalah inti hati itu adalah fuad namanya. Bagian antara hati dan fuad ini namanya sir, relung yang terdalam sir itu. Relung hati yang terdalam. Relung tuh palung paling ujung. Itu namanya sir. Dibuka palung terakhir itu, soalnya di dalamnya ada fuad namanya. Fuad itu adalah alat ruh kita untuk menyampaikan sesuatu. Untuk menyampaikan pesan. Coba lihat. Ajujah yang kamu teropong itu adalah al-fuad. Itu adalah fuad. Ini bukan alam hayal, ini memang Al-Quran lah. Nah, itu. Sudah. Kemudian Allah berfirman, yuqadu min sajaratin mubarakatin. Dinyalakanlah pohon itu. Dalam Quran surah An-Nur ayat 35 disebut yuqadu, dinyalakanlah
min sajaratin mubarakatin, ada pohon yang penuh berkah. Jadi ini ternyata di puat kita ini kaca kelak. Ditilik di kaca tuh kita menggunakan puat kita. Jadi kita hidup menggunakan puat. Kita memperhatikan puat nih, ini untuk beribadah, untuk hubungan kita dengan Tuhan. Kita ingin melihat Tuhan, nih. Kita melihat Tuhan tuh begitu caranya. Yang kita makin dekat kita dengan kaca ajujah nih, berarti menggunakan puat nih. Dengan kaca jujah ini dia makin dekat, makin terasa panasnya. Kalau matahari makin dekat dengan matahari, makin terasa panas. Makin merasa kita kenyamanan kita, makin terasa kita kebesaran, keagungan Allah atau keindahan Allah makin luar biasa kita rasakan. Makin dekat makin luar biasa. Makanya Nabi itu di Gua Hira kayak Pak, sanggup kalau Sidin coba kena kalau ada di TV atau di apa Gua Hira tuh kayak Pak, sunyi tuh tempat tapi Sidin kan apa merasa nikmat. Subhanallah. Nah itu karena Sidin berada di posisi dekat sekali dengan Allah, dekat sekali dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya pian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala harus menggunakan puat, kayak itu maksudnya lah. Lampu itu menyala. Itu karena ada bersumberkan minyaknya, jaka bahasa Banjar tuh minyaknya lah. Tidak ada disebut sini minyak, tapi disebut yuqadu itu menyala itu ada minyaknya. Min sajaratin mubarakat, dari pohon yang diberkati. Nah, ada pohon yang diberkati jar Tuhan. Mbah itu wahia sajaratut talqin, itulah yang disebut dengan talqin. Talqin itu apa? Talqin itu ucapan kita. Maka dalam melihat Allah harus ada ucapan. Harus ada ucapan teknisnya. Kalau kita mengangkat barang harus ada tekniknya. Tadi itu kalau mengangkat beban berat harus pakai apa, dongkrak tadi. Ada teknik. Maka tekniknya itu jerseh adalah talqin. Talqin itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Itulah istilah kalimat la ilaha illallah menjadi zikir Allah atau hu. Atau dengan berbagai pancarannya, nanti pancarannya seperti asmaul husna, huhai dengan sifat dan sebagainya. Itulah, jadi sering menzikirkan tuh wa tauhidul khos yakunu min lisanil qudsi. Tetapi yang paling utama makna talqin itu adalah talqin tauhid seperti la ilaha illallah dalam makna lisanul qudsi. Maknanya adalah ucapan yang qudsi. Qudsi itu artinya suci. Kayak apa suci? Paling bagus berwudu, habis berwudu duduk, atau habis sholat kah kita gampangan kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu. Lalu kita bertafakur. Nah itu pembukanya, kuncinya kah? Nah lalu kita bertafakur tentang kebesaran dan keindahan Allah. Khusus kita tujukan kepada sifat Allah. Khusus sifat Allah. Sifat Allah itu kudrat, iradat, apalagi sama, basar, hayatkah, tadi qayyum atau qaim atau qiyam atau mukhalafatul lil hawadis atau wujud. Nah wujud paling gampang. Wujud itu artinya ada. Yang ada ini hanyalah ada Allah. Terus kita memahami wujud ini yang ada semesta ini kecuali hanya Allah, itu paling gampang itu. Maka bila wasitatin kama ta'alluqul Quran bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu fil asli. Maka keadaan itu sebagaimana Nabi menerima wahyu dari Allah yang disediakan Allah sudah ada pada diri manusia. Summa nazala Jibril alaihissalam limaslahatil awam wa inkaral kafir wal munafik. Nah, karena itu Al-Quran itu sebenarnya sudah ada pada diri Nabi. Bukan Jibril membawa benda kayak ini, tidak. Jibril itu hanya mensahkan aja. Mensahkan itu mengapakan istilahnya? Formalitas saja. Jerseh. Karena Nabi itu sudah terhubung kepada Allah melewati apa sih Din? Disebut dengan pu'at. Masa melewati Jibril seolah-olah kalau Jibril dari langit membawa apa ke situ? Tidak. Di pu'at Allah. Karena itu
Al-Quran sendiri yang mengisahkan ini, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Misalnya firman Tuhan surah An-Naml ayat 6, latulaqol qur'ana min ladun hakimin alimin. Dan kami berikan Al-Quran itu kepada Muhammad itu min ladun, daripada ladun karuniaku, kata Tuhan, hakimin alimin, yang maha bijak lagi maha mengetahui. Walijarika syar'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yasbaqu Jibril alaihi salam fil wahyi. Kemudian Allah memberikan di hati Nabi sudah Quran itu, lalu Jibril disuruh Tuhan, kemudian Jibril disuruh Tuhan mensahkan, memformalkan. Iqra, 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 wahai Muhammad, Iqra, Iqra, baca Muhammad, baca. Nabi membaca, bukan Jibril menanukan tulisan, enggak, karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, yalah. Lalu Nabi membaca, berarti Jibril hanya memformalitaskan untuk menyuruh membaca, maka Nabi pun membaca. Hatta najalat fihi ayatun, sehingga turunlah ayat Al-Quran kama qala Allah Ta'ala, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu. Hai Muhammad, ujar Tuhan, jangan engkau tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran sebelum Allah menetapkan kepadamu wahyu. Jadi wahyu itu arti sebenarnya, ini arti sebenarnya adalah wahyu itu sebenarnya hanya pengkodean dari Jibril alaihissalam untuk dibacakan. Yang isi wahyunya sudah ada pada dada Nabi fisudurihi, atau di dalam fuad Nabi. Kenapa jadi ada begitu? Karena Nabi terhubung dengan Allah melalui fuad sidin, dekat dengan Allah. Jika pian ingin dekat dengan Allah, pian harus melewati fuad pian. Gunakan fuad pian. Caranya bagaimana? Tadi. Seperti juga sholat 5 waktu sebenarnya itu talqin, la ilaha illallah, tapi orang banyak tidak tahu. Bagi seorang aulia Allah, sholat itu adalah talqin terhadap dirinya, baik pembacaan pada dirinya. Talqin itu pembacaan untuk dia masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal di alam ruh sultani. Alam ruh sultani adanya keyakinan, pentakjiman, keagungan dan pembesaran hanyalah kepada Allah, melewati sifat-sifat Allah seperti kudrat. Nah, kudrat itu kan kekuasaan. Jadi bayangkan lagi kudrat. Jadi sembahyang itu bayangkan kekuasaan Allah, kudrat aja. Diingat. Bacaan kan sudah hafal aja. Surah Fatihah hafal. Surah-surah yang lain ya tidak hafal juga, artinya banyaklah. Karena tidak belajar bahasa Arab pun susah. Yang yang dipikirkan adalah kebesaran Allah aja lagi. Maka saat itu kita berada di alam sultani sudah. Meskipun belum kayak Nabi, tapi tidak apa-apalah. Itu kan? Tidak apa-apa. Nanti kita naik lagi alam Jabarut, naik lagi ke alam lahut. Karena itu Nabi SAW bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj bagi orang mukmin. Artinya kita berada di alam sultani. Jadi salat pian berada di alam sultani. Kalau habis salat duduk, talkinkan la ilaha illallah, la ilaha, berapa kali diulang terserah. Kalau dalam tarekat Sajiliyah dan Qadariyah 165 kali. Baca 165 kali, talkin boleh. Tapi kalau tidak sanggup, boleh aja terserah aja baca kalimat itu. Yang penting dengan hati yang ikhlas, yaitu berkesadaran semua ini tidak lain adalah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kudrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nonton dan berkumpul